menjadi nats renungan kita pada sore hari ini diambil dari Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Yakobus 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Kita baca secara responsorial. Beginilah firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu megahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Amang dan Inang, melalui nats kita pada hari ini, kita diingatkan oleh Yakobus mengenai prinsip hidup. Supaya apa? Supaya apa yang kita rencanakan, haruslah kita melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada satupun dari kita yang tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, yang akan mendatang. Untuk itu, kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhanlah yang mengetahui segalanya, termasuk menyerahkan segala kehidupan kita kepadanya. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 16 ayat 9. Boleh Inang buka Amsal 16 ayat yang ke-9. 16 ayat 9. Ayat yang ke-9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, melalui nats ini ada beberapa hal yang dapat kita ambil yang menjadi pelajaran bagi kita. Terkhusus pada kaum ibu yang akan menghadirkan kebaikan di tengah-tengah keluarga dan juga masyarakat, begitu juga dengan gereja. Pada ayat yang ke-13 sampai dengan 14, disinilah pentingnya berkat dari Allah, agar kita mampu menjalani segala kehidupan kita. Sering sekali kita berpikir dan bertindak sesuai apa yang kita harapkan di masa depan kita, dengan tidak melibatkan Tuhan terlebih dahulu. Melalui nats ini, kita diingatkan dan diberitahu bahwa kita hanya seperti uap yang hanya sebentar terlihat dan sebentar lagi akan hilang. Semua yang ada di dunia ini atau hidup hanya bersifat sementara. Untuk itu, kita harus memakai waktu yang ada untuk melakukan kebaikan kepada Tuhan, supaya tidak ada waktu kita yang dipakai dengan cara yang sia-sia, tetapi dapat memakai waktu dan menghadirkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita harus menghargai setiap waktu diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai kaum ibu, tentunya memiliki peran penting di dalam keluarga. Tentu banyak yang harus dipikirkan dan diharapkan, baik itu memikirkan pendidikan anak-anak, jodoh anak, dan masih banyak lagi hal-hal yang dipikirkan dan diharapkan. Tetapi apa yang menjadi pertanyaan, apakah rencana Allah yang terlebih dahulu kita lakukan dari semua apa yang kita rencanakan? Artinya, dalam melakukan segala sesuatu, apakah pernah kita meminta bantuan kepada Tuhan terlebih dahulu? Atau kita hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran kita saja tanpa meminta bantuan kepada Tuhan? Kita harus menyadari bahwa rencana Allah lah yang dapat menjalankan yang baik bagi kita. Apapun rencana yang kita anggap sudah benar, baik, dan bagus, tetapi sebenarnya Tuhanlah yang memegang semua kendali. Apa yang menurutnya perlu bagi kita. Untuk itu, kita diingatkan agar segala sesuatu yang kita harapkan dan rencanakan, hendaklah kita mengatakan, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu-lah yang jadi. Kemudian di ayat yang ke-15, kita diingatkan untuk mendahulukan kehendak Allah,
menempatkan Tuhan sebagai fokus dan prioritas utama. Di setiap perjalanan kehidupan kita, hendaklah kita mendahulukan apa yang diinginkan oleh Tuhan, sebab hanya karena kasih setianya lah kita dapat hidup di dunia ini. Karena itu, setiap apa yang kita rencanakan dan juga kita kerjakan, baiklah kita lihat terlebih dahulu apakah itu sudah seturut dengan kehendak Allah, apakah itu sudah seturut dengan kesukaan Tuhan. Sebab hanya melalui itulah kita dapat kuat dan dapat melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Sering sekali mungkin kita mencapai segala sesuatu itu, atau yang mencapai segala sesuatu yang kita harapkan, langsung merasa bahwa wah, ini kekuatanku, ini hanya karena kemampuanku sendiri, sehingga kita lupa untuk mengucapkan syukur. Kita lupa bahwasannya dalam segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan terlibat di dalamnya. Tapi sering sekali kita melupakan hal itu, sering sekali kita mengandalkan kekuatan kita saja, mengatakan bahwasannya segala yang terjadi ini atau kesuksesanku ini, itu kudapat hanya dengan kemampuanku saja. Ayat yang ke-17 kemudian ditekankan untuk melakukan kebaikan untuk semua. Melalui ayat ini kita diingatkan bahwa tidak semua pekerjaan yang besar yang kita lakukan berdampak baik bagi sekitar kita. Akan tetapi melalui pekerjaan-pekerjaan kecil yang sederhana, kita dapat melakukan perbuatan baik. Contohnya seperti apa, Amang dan Inang? Mungkin bagi kita para kaum ibu, kita melakukan latihan kor di gereja ini untuk mempersembahkannya di hari Minggu. Itu sudah termasuk ke dalam perbuatan baik, karena dengan mempersembahkan lagu puji-pujian melalui kor yang kita lakukan di gereja, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Termasuk dalam berdoa untuk orang lain atau orang yang menyakiti hati kita, saling mengasihi, mengantarkan anak-anak juga ke gereja ini untuk beribadah, itu sudah melakukan perbuatan baik yang dikehendaki Tuhan Allah kepada kita. Semua yang baik yang kita kerjakan, hendaklah kita lakukan dengan hati yang tulus. Untuk itulah di sini ditekankan dan juga dikatakan oleh Yakobus, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yang mau dikatakan di sini adalah haruslah apa yang kita rencanakan sesuai dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita katakan. Untuk seluruh kaum ibu, hendaklah harus menjadi seorang ibu yang proaktif dalam melakukan apa yang baik di tengah kehidupan kita. Contoh sederhananya, mampu memaafkan orang yang bersalah kepada kita dan mendoakannya. Sepertinya hal memaafkan itu sangat sulit untuk kita lakukan, apalagi memang itu udah betul-betul sangat menyakitkan hati. Apalagi untuk memaafkannya aja kita tidak sanggup, apalagi untuk mendoakannya, itu makin tidak sanggup lagi. Melalui kelemahan yang kita miliki, haruslah mendahulukan kehendak Tuhan dalam melakukan segala yang baik, baik itu dalam keluarga, masyarakat, dan juga di dalam gereja. Marilah kita jauhkan sifat-sifat membanggakan diri, tinggi hati, dan juga mengandalkan kekuatan yang kita miliki, sebab itu semua adalah hal yang dibenci oleh Tuhan Allah. Seluruh kaum ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan agar dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab kita di dalam keluarga, pekerjaan, bahkan di dalam gereja, hendaklah kita mengerjakannya dengan kehendak hati, dengan kerendahan hati, dan selalu mengandalkan Tuhan. Dengan demikian kita dapat menjadi contoh bagi kaum muda dan bagi generasi kita kemudian hari. Karena itu, hendaklah kaum ibu, terkhusus seluruh ibu yang ada di GKP Jemaat Khusus Gangsado ini, kita tetap melakukan hal-hal yang baik. Mungkin Amang dan Inang sudah tidak asing lagi dengan perkataan bahwasannya pekerjaan seorang ibu itu adalah pekerjaan yang gak bisa dilakukan oleh siapapun. Mungkin pekerjaan laki-laki itu bisa dilakukan oleh seorang ibu, tapi melahirkan itu adalah tugas dan salah satu kemampuan yang istimewa yang diberikan Tuhan kepada kaum perempuan. Itu hal yang tidak bisa dilakukan oleh lelaki, itu hanya dilakukan oleh kaum ibu saja. Itulah keistimewaan kaum ibu. Karena itu, sebagai seorang ibu mungkin memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat berat sekali, baik itu dalam aspek kehidupan ekonomi, pendidikan, ataupun kehidupan yang lainnya.
Tentu kita mengetahui sebagai seorang ibu di tengah-tengah keluarga bukanlah perkara mudah. Ibu memiliki tanggung jawab yang penuh dalam segala aspek kebutuhan rumah tangga, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan yang tidak kenal waktu dan tidak kenal lelah. Itulah mengapa dikatakan bahwasannya seorang ibu itu adalah pekerjaan yang sangat sulit. Dia dapat melakukan pekerjaan 24 jam tanpa digaji. Padahal kalau kita pikir-pikir, kalau di perusahaan-perusahaan besar, ketika kita melakukan pekerjaan, kita digaji. Tapi untuk menjadi seorang ibu, kita melakukan 24 jam dengan tanpa henti, tanpa memikirkan kita digaji apa enggak. Kita melakukannya dengan tulus. Itulah mengapa kalau kita renungkan kembali, bagaimana bisa seorang ibu melakukan semua pekerjaan sekaligus, baik di luar rumah, baik terkhususnya ibu-ibu yang bekerja di luar rumah, maupun seorang ibu yang melakukan pekerjaan di dalam rumah. Bagaimana kita mampu mengerjakan itu sekaligus? Tentunya tidak. Kita tidak mampu kalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Kita tidak mampu melakukan segala sesuatunya itu hanya dengan kekuatan kita sendiri, hanya dengan kemampuan kita sendiri. Kita tidak bisa melakukannya. Tanpa kita sadari, Tuhan yang memampukan seorang ibu dalam melakukan setiap pekerjaannya. Sama seperti tema kita hari ini, agar perempuan melibatkan Tuhan dalam rencana hidupnya. Dalam mengurus rumah tangga, seorang ibu tidak akan mampu melakukannya tanpa penguatan dari Tuhan. Apalagi mendidik anak-anak. Jika seorang ibu tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan atau iman yang kuat atau kesabaran yang luar biasa, mungkin dia bakalan gagal jadi seorang ibu. Itulah dikatakan kalau ibu sudah tidak ada, kehidupan itu bakalan hancur. Karena berjalannya rumah tangga itu memang sosok seorang ayah itu diperlukan, tapi seorang ibu itu lebih dari segalanya. Karena seorang ayah mungkin mampu melakukan pekerjaan di luar rumah, tapi seorang ibu mampu melakukan pekerjaan baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Tuhan dalam rencana hidupnya, dalam mengurus rumah tangga, seorang ibu tidak akan melakukannya tanpa pengetahuan dari Tuhan. Apalagi juga melaksanakannya dalam tindakan sehari-hari. Dengan demikian, setiap apa yang kita rencanakan harus seturut dengan kehendak Allah. Untuk itu, kita berikan kehidupan kita dan juga keluarga kita kepada Tuhan, agar melalui itu kita dapat menjadi cerminan kasih setianya dan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat sapaan firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Biarlah ibu yang dapat hadir pada sore hari ini Tuhan, Engkau berikan kemampuan untuk mendidik anak-anaknya Tuhan, agar menjadi ibu yang memiliki iman dan pengetahuan yang besar akan Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Engkau yang memampukan seluruh ibu-ibu jemaat GKPI Gang Sado ini Tuhan, menjadi seorang ibu yang membanggakan. Begitu juga Tuhan buat kaum ibu yang belum dapat hadir pada sore hari ini Tuhan, baik dalam keadaan sakit, kiranya Engkau urapi Tuhan, melalui obat yang dia minum ataupun melalui tenaga medis yang menanganinya. Jika ia dalam keadaan malas Tuhan, kiranya Engkau ketuk pintu hatinya Tuhan, agar dapat kembali bersama kami di minggu depan Tuhan. Jika ia dalam perjalanan Tuhan, kiranya Engkau yang menjagai dia agar sampai ke tempat ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa yang baik, untuk segala aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Kiranya Kau hapuskan Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.